Di sebuah desa kecil di pedalaman, terdapat warung makan yang selalu menjadi buah bibir warga. Warung itu milik seorang wanita tua bernama Busari, seorang janda yang sudah lama tinggal sendiri. Meski sederhana, warungnya tidak pernah sepi. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk mencicipi masakan yang konon memiliki rasa yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Warung Busari terletak di pinggir jalan utama desa, dikelilingi pohon-pohon besar yang menambah suasana teduh. Meja dan kursinya terbuat dari kayu tua, memberikan kesan tradisional yang hangat. Pelanggan datang pagi, siang hingga malam, bahkan saat hujan deras sekalipun. Tak jarang orang rela antri panjang hanya untuk membeli semangkuk soto ayam atau sepiring nasi goreng Busari. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang warung itu. Setiap malam menjelang tutup, Busari selalu menutup pintu rapat-rapat. Tidak ada yang diizinkan masuk, bahkan pekerjanya sendiri. Mereka hanya tahu bahwa Busari selalu menghabiskan waktu beberapa jam sendirian di warung. Ketika ditanya, Busari hanya menjawab dengan senyum. Rahasia dapur tidak boleh dibocorkan. Dedi, seorang pemuda desa yang baru bekerja sebagai tukang antar di warung itu, mulai merasa ada yang janggal. Sejak pertama kali bekerja, dia sering mendengar cerita dari pekerja lain tentang suara-suara aneh yang terdengar dari dapur setelah warung tutup. Beberapa mengatakan mereka pernah melihat bayangan bergerak di dalam warung saat semua lampu sudah dimatikan. Ah, itu cuma perasaan kalian saja, kata Dedi suatu malam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun rasa penasaran mulai menguasainya. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu dapur Busari. Suatu malam ketika semua pekerja sudah pulang dan Busari sedang sibuk di dapur, Dedi diam-diam kembali ke warung. Dengan langkah hati-hati dia mengintip melalui celah pintu dapur yang tidak tertutup rapat. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di tengah dapur, Busari duduk bersila di atas lantai. Di hadapannya ada sebuah baskom besar berisi cairan merah gelap. Dia berbisik-bisik dengan suara yang tidak dimengerti, seperti berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Di atas baskom itu ada sebuah boneka kecil yang tampak menyeramkan, dengan mata yang seperti memandang lurus ke arah Dedi. Dedi tersentak mundur, membuat suara kecil yang langsung menarik perhatian Busari. Siapa di sana? Suara Busari menggema, berbeda dari suara lembutnya yang biasa. Dengan napas tersengal, Dedi berlari secepat mungkin meninggalkan warung itu. Sejak malam itu, dia merasa hidupnya tak lagi sama. Dimanapun dia berada, dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Sesuatu yang tidak terlihat tetapi selalu hadir. Warung Busari tetap ramai seperti biasa. Tapi bagi Dedi warung itu bukan lagi tempat biasa. Ada sesuatu yang gelap dan menyeramkan di sana. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan dia bertekad untuk mengungkap rahasia itu, meski nyawanya mungkin menjadi taruhannya. Sejak malam itu Dedi tidak lagi nyaman bekerja di warung Busari. Setiap kali dia mengantarkan makanan atau membersihkan meja, perasaan aneh selalu menghantuinya. Terkadang dia merasa seperti ada mata yang terus mengawasinya dari sudut-sudut warung. Namun dia tidak berani berbicara kepada siapapun karena takut dianggap gila. Suatu malam, Dedi sedang membereskan meja setelah pelanggan terakhir pergi. Waktu menunjukkan pukul 10 malam dan suasana warung sudah sangat sepi.
Hanya ada suara jangkrik dari luar dan gemerisik daun yang tertiup angin. Bu Sari seperti biasa masuk ke dapur dan menutup pintu. Tiba-tiba lampu di warung berkedip-kedip. Dedi merasa bulu kuduknya berdiri. Ah, pasti listriknya bermasalah. Gumamnya mencoba mengusir rasa takut. Namun saat dia hendak keluar, terdengar suara bisikan pelan dari arah dapur. "Dedi, bantu aku." Dedi membekuk. Suara itu sangat pelan, hampir seperti desahan tetapi jelas memanggil namanya. Dia menoleh ke arah dapur, tetapi pintu tetap tertutup. Dengan langkah gemetar dia mendekati pintu itu. "Bu Sari," panggilnya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, namun suara bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan mendesak. "Tolong, aku di sini." Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dedi perlahan membuka pintu dapur. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyergapnya. Dapur itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya kecil dari lampu minyak di sudut ruangan. Di tengah dapur tempat Bu Sari biasanya memasak tidak ada siapapun. Namun di lantai ada baskom besar yang sama seperti yang dilihatnya malam itu. Masih berisi cairan merah gelap. Boneka kecil yang menyeramkan juga ada di sana. Tetapi kali ini posisinya berubah. Mata boneka itu tampak memandang lurus ke arah Dedi. "Siapa di sini?" teriak Dedi mencoba memberanikan diri. Tiba-tiba dari sudut dapur muncul bayangan hitam yang bergerak cepat ke arahnya. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya kabut gelap dengan mata merah menyala. Dedi terhuyung mundur, tetapi bayangan itu hanya berhenti beberapa langkah darinya. "Pergilah sebelum terlambat," bisikan bayangan itu dengan suara serak yang menggetarkan hati. Dedi berlari keluar dari dapur tanpa menoleh ke belakang. Dia langsung menuju rumahnya, meninggalkan warung tanpa menutup pintu. Di rumah dia mengunci pintu rapat-rapat dan berdoa agar semuanya hanya mimpi buruk. Tapi malam itu dia tidak bisa tidur. Di dalam pikirannya, bisikan bayangan itu terus terngiang. "Pergilah sebelum terlambat. Pergilah sebelum terlambat." Esok harinya Dedi mencoba bersikap biasa di warung. Meski pikirannya masih dihantui kejadian semalam. Bu Sari menyambutnya seperti biasa, dengan senyum ramah dan suara lembut. "Kamu tidak apa-apa, Ded. Kamu kelihatan pucat sekali," tanya Bu Sari. Dedi hanya mengangguk. Namun dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bu Sari mungkin tidak sebaik yang selama ini dia pikirkan. Dan dia harus menemukan jawaban sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Tapi bagaimana caranya? Dan apa sebenarnya rahasia yang disimpan Bu Sari? Dalam hatinya, Dedi tahu bahwa apapun yang akan dia temukan, itu mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu, tapi rasa takut Dedi semakin menjadi-jadi. Dia sering mendengar bisikan-bisikan aneh di malam hari saat bekerja di warung. Bahkan beberapa pelanggan mulai berbicara tentang keanehan di warung Bu Sari. Beberapa mengaku merasa diawasi, sementara yang lain mendengar suara langkah kaki padahal tidak ada siapapun. Pada suatu sore saat warung sedang sepi, Dedi memberanikan diri mendekati salah satu pekerja lama, Pak Tarman.
Pak Tarman adalah pria tua yang sudah bekerja dengan Bu Sari selama bertahun-tahun. Dedi berharap dia tahu sesuatu tentang keanehan di warung itu. Pak, saya mau tanya sesuatu, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Bisik Dedi sambil melirik ke arah dapur. Pak Tarman mengangkat alisnya tapi tetap mendengarkan. Apa yang mau kamu tanyakan, Det? Warung ini ada sesuatu yang gak beres kan, Pak? Saya pernah lihat Bu Sari di dapur malam-malam. Dia melakukan sesuatu yang aneh. Apa Bapak tahu? Wajah Pak Tarman berubah tegang. Dia langsung melihat ke arah dapur, memastikan Bu Sari tidak mendengar pembicaraan mereka. Dengan suara pelan dia berkata, "Kamu gak seharusnya ikut campur, Det. Kalau kamu sayang nyawa, kamu pura-pura gak tahu saja." Dedi semakin penasaran. Pak, tolong, saya gak bisa terus kerja di sini kalau gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat ragu, Pak Tarman akhirnya membuka mulutnya. Dulu, warung ini gak seramai sekarang. Bahkan hampir tutup. Sampai suatu hari Bu Sari pergi ke orang pintar di desa seberang. Sejak itu, semuanya berubah. Pelanggan datang berbondong-bondong. Masakannya jadi lebih enak. Tapi ada harga yang harus dibayar. Harga apa, Pak? Desak Dedi. Pak Tarman menatap Dedi dengan serius. Penglaris. Bu Sari menggunakan penglaris. Setiap malam dia melakukan ritual di dapur. Dia memberi sesajen untuk sesuatu. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dedi merasakan darahnya berdesir. Jadi, semua ini karena ilmu hitam. Pak Tarman mengangguk pelan. Aku sudah lama tahu, tapi aku gak berani bicara. Bu Sari selalu bilang, kalau ada yang coba menghalangi, mereka akan kena akibatnya. Malam itu Dedi tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan Bu Sari di dapur dan bisikan dari bayangan hitam yang dia lihat sebelumnya. Dia merasa harus melakukan sesuatu, tapi dia tidak tahu apa. Satu hal yang dia yakini. Dia tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Keesokan harinya Dedi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dia tahu ada seorang dukun tua bernama Pak Marwan yang tinggal di ujung desa. Pak Marwan terkenal sebagai orang yang bisa menangkal ilmu hitam. Dengan tekad bulat, Dedi pergi ke rumah Pak Marwan dan menceritakan semuanya. Pak Marwan mendengarkan dengan seksama. Setelah Dedi selesai bercerita, dia mengangguk pelan. Ilmu seperti itu memang ada, Nak. Tapi kalau sudah melibatkan makhluk gaib, resikonya besar. Kamu yakin ingin melawan? Dedi mengangguk meskipun hatinya bergetar. Saya gak bisa diam saja, Pak. Kalau ini dibiarkan, entah apa yang akan terjadi pada orang-orang di sekitar Bu Sari. Pak Marwan tersenyum tipis. Baiklah, tapi ingat ini. Begitu kamu melibatkan diri, kamu tidak bisa mundur. Banyak-banyak beribadah dan berdoa. Makhluk itu tidak akan diam saja. Pak Marwan memberi Dedi sebuah jimat dan instruksi untuk melawan energi gelap di warung Bu Sari. Letakkan ini di tempat dia biasa melakukan ritual. Tapi hati-hati. Bu Sari mungkin tahu kalau kamu mencampuri urusannya. Malam itu Dedi kembali ke warung dengan sesuatu yang berada di sakunya.
Ketakutan menghantui setiap langkahnya. Tapi dia tahu ini adalah satu-satunya cara. Sebelumnya dia melafalkan doa yang diberikan oleh Pak Marwan. Saat semua orang sudah pulang, Dedi masuk ke dapur. Baskom besar itu masih ada di sana bersama boneka kecil yang menyeramkan. Dengan tangan gemetar, Dedi meletakkan jimat itu di bawah baskom. Tiba-tiba udara di sekitarnya berubah. Suhu menjadi sangat dingin dan suara bisikan terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan jelas. "Kamu tidak seharusnya di sini." Suara itu bergema, membuat tubuh Dedi kaku. Dari sudut dapur, bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih besar dan mengerikan. Mata merahnya bersinar, menatap Dedi dengan penuh amarah. Namun sebelum bayangan itu mendekat, jimat dari Pak Marwan mulai bersinar sangat terang. Cahaya terang menyelimuti dapur, membuat bayangan itu menghilang dengan jeritan melengking. Dedi jatuh terduduk, napasnya tersengal. Tapi sebelum dia bisa berdiri, suara langkah kaki terdengar. Busari muncul dari pintu dapur, wajahnya penuh amarah. "Kamu sudah melewati batas, Dedi," katanya dengan suara dingin. "Kamu tidak tahu apa yang baru saja kamu lakukan." Dedi tahu malam itu baru awal dari pertarungan yang lebih besar. Apa yang dia lakukan telah memancing amarah Busari dan sesuatu yang lebih berbahaya. Malam itu tatapan Busari terasa menusuk ke dalam jiwa Dedi. Wanita tua yang biasanya ramah ini tampak seperti sosok yang benar-benar berbeda. Wajahnya mengeras, matanya menyala-nyala seperti bara api. "Kamu pikir bisa melawan aku begitu saja?" Suara Busari tidak lagi lembut, melainkan dalam dan penuh ancaman. "Apa yang kamu lakukan sudah menghancurkan keseimbangan, Ded." Dedi tidak mampu menjawab. Tubuhnya gemetar, kakinya terasa berat seperti terpasung. Namun jimat dari Pak Marwan yang masih ada di tangannya memberinya sedikit keberanian. Bu, ini semua salah, Bu. Warung ini gak seharusnya bergantung pada hal-hal seperti itu. Makhluk itu, dia berbahaya." Busari mendengus sinis. "Kamu tidak mengerti. Hidup ini keras, Dedi. Warung ini adalah hidupku. Tanpa dia aku tidak punya apa-apa. Semua ini demi bertahan hidup." Busari mengangkat tangannya dan tiba-tiba baskom besar di tengah dapur bergerak sendiri. Cairan merah di dalamnya mulai bergolak seperti mendidih. Dedi mundur beberapa langkah, tapi dia tidak bisa melepaskan pandangannya dari pemandangan itu. "Dedi," kata Busari sambil mendekat. "Kau telah mengganggu perjanjian yang kubuat. Makhluk itu sekarang marah dan kau adalah tumbal berikutnya." Tiba-tiba bayangan hitam yang sebelumnya menghilang muncul kembali di sudut dapur. Namun kali ini sosoknya lebih jelas. Bayangan itu menyerupai makhluk besar dengan cakar tajam dan wajah mengerikan. Makhluk itu memandang Busari dengan mata merah menyala. "Kau gagal menjaga perjanjianmu," kata makhluk itu dengan suara parau. "Sekarang waktunya membayar harga." Wajah Busari yang penuh percaya diri tiba-tiba berubah panik. "Tunggu, aku bisa memperbaikinya. Beri aku waktu." Namun makhluk itu tidak peduli. Dengan satu gerakan cepat, makhluk itu mengayunkan cakar besarnya ke arah Busari. Dedi hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat tubuh Busari terseret ke tengah dapur. Menjerit kesakitan sebelum lenyap dalam kabut gelap. Baskom besar di lantai tiba-tiba pecah dan cairan merah di dalamnya mengalir ke segala arah.
meninggalkan bau anyir yang menusuk. Setelah semuanya hening, makhluk itu berbalik ke arah Dedi. Kau manusia bodoh, kau pikir ini akan menyelamatkanmu? Perjanjian telah rusak, tapi aku akan tetap mengambil apa yang menjadi hakku. Namun sebelum makhluk itu mendekat, jimat yang diberikan Pak Marwan mulai bersinar. Kali ini lebih terang. Makhluk itu meraung, mencoba mendekati Dedi, tapi tidak bisa melangkah lebih jauh. Ini belum selesai, teriak makhluk itu sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Dedi terjatuh, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dapur yang tadinya penuh dengan aura gelap kini terasa lebih ringan. Meski bau anyir dan sisa-sisa ritual masih terasa. Ketika pagi tiba, Dedi pergi ke rumah Pak Marwan dan menceritakan semuanya. Pak Marwan hanya mengangguk pelan. Makhluk itu tidak akan langsung menyerah, Det. Tapi kau telah menghancurkan pusat kekuatannya. Busari sudah membayar harga untuk keserakahannya. Maaf Pak, apa Bapak tahu apa yang membuat Busari melanggar perjanjian? Tanya Dedi yang terlihat kebingungan. Pak Marwan terdiam sesaat. Kamu. Dedi semakin bingung mendengar jawaban Pak Marwan. Namun Pak Marwan memperingatkan Dedi bahwa pengaruh makhluk itu mungkin masih ada di sekitar warung. Jangan kembali ke sana, Det. Tempat itu sekarang menjadi gerbang bagi dunia mereka. Tinggalkan dan jangan pernah menoleh ke belakang. Dedi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di warung itu dan desanya. Warung Busari tetap kosong dan tak ada yang berani masuk ke sana lagi. Penduduk desa hanya mendengar kabar burung tentang kejadian aneh yang membuat warung itu tertutup selamanya. Namun di malam-malam tertentu, beberapa penduduk mengaku melihat bayangan hitam besar di sekitar warung tua itu. Dan bisikan halus memanggil nama seseorang terdengar dari dalamnya. Bagi Dedi, hidupnya tidak pernah benar-benar kembali normal. Dia tahu apa yang dia lakukan telah menyelamatkan banyak orang, tetapi juga meninggalkan jejak yang tidak bisa dia hapus. Karena di balik semua itu dia tahu makhluk itu masih menunggu dan dia mungkin akan kembali. Usut punya usut yang membuat Busari melanggar perjanjian karena Dedi mengetahui semua ritual yang dilakukan oleh Busari.